Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok C. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai inventory costing. Sebelum dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya Distiani Wulandari, nomor absen 1. Nama saya Disya Fatia Rahmah, absen 16. Nama saya Nanda Suri Utami, absen 30. Lalu, apa sih inventory costing itu? Inventory costing merupakan pembebanan biaya produksi terhadap akun-akun yang terkait dengan inventory. Akun-akun yang terkait dengan inventory ini diantaranya ada raw material, work in process, finished good, dan cost of goods sold. Terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ialah full costing, dan yang kedua ialah variable costing atau yang dapat juga disebut dengan direct costing. Nah, full costing ini merupakan metode untuk melakukan inventory costing di mana seluruh manufacturing cost yang terdiri dari DM, DL, dan FOH dibebankan kepada produk. Namun, fixed FOH hanya dibebankan sebesar quantity sold, di mana tidak seluruh FOH dibebankan kepada produk. Sedangkan variable costing merupakan metode untuk melakukan inventory costing di mana hanya variable cost yang akan dibebankan ke produk. Dan total fixed FOH yang terjadi dalam satu periode akan dibebankan secara keseluruhan ke dalam periode cost. Berikut merupakan format income statement untuk full costing dan variable costing. Dapat dilihat bahwa di full costing, FOH dibebankan seluruhnya kepada produk. Untuk mencari FOH ini yaitu dengan mengalihkan quantity sold dengan rate FOH. Nah, bedanya untuk variable costing, yang dibebankan kepada produk hanyalah variabel FOH-nya saja, sedangkan total fixed FOH akan dibebankan secara keseluruhan ke dalam periode cost. Selanjutnya akan ada ilustrasi soal yang akan membantu untuk memahami lebih lanjut cara membuat income statement untuk full costing juga variable costing. Sekarang kita masuk ke ilustrasi soal. Soal ini diadaptasi dari soal UAS Prodi Akuntansi tahun 2019. Di sini saya tidak akan membacakan soalnya secara keseluruhan, tetapi saya telah merangkum apa yang diketahui di dalam soal. PT Dwi Warna merupakan pendatang baru di dunia bisnis fashion. PT Dwi Warna memproduksi jaket kulit eksklusif yang dijual seharga Rp520.000 per unit. Normal capacity sebesar 1.000 unit. Actual quantity produced sebesar 1.050 unit didapat dari material yang dibeli oleh perusahaan sebesar 2.150 dikurangi dengan material ending sebesar 50 dibagi 2 menjadi 1.050 unit. Kenapa dibagi 2? Karena 1 unit jaket kulit membutuhkan 2 meter kulit domba. Quantity sold sebesar 950 unit didapat dari 1.050 unit actual quantity produced dikurangi dengan inventory ending yang belum laku terjual sebesar 100 unit. Sales price sebesar Rp520.000 per unit. Standar variable FOH sebesar Rp27.000 per unit. Standar fixed FOH sebesar Rp60 juta. Direct material per unit sebesar 2 meter. Direct labor rate per unit 5 jam, standar direct material price Rp100.000 per meter, standar direct labor rate sebesar Rp29.000 per jam, DM purchase 2.150 meter, ending direct material 50 meter, ending finished good sebesar 100 unit jaket, actual DM price sebesar Rp100.000 per meter, actual DL rate sebesar Rp30.000 per jam, actual VFOH sebesar Rp27.000 per unit, actual fixed FOH sebesar 60 juta, fixed FOH rate sebesar Rp60.000 per unit, fee selling expense sebesar Rp28.000 per unit, fixed selling expense sebesar 18 juta, fixed administrasi expense sebesar 3 juta. Sekarang kita fokus ke peringkas soal. Yang pertama, kita diminta untuk menghitung nilai varians. Dari yang diketahui di soal, hanya 2 varians yang dapat dianalisis, yaitu labor rate variance dan volume variance. Untuk material variance tidak dapat dianalisis karena actual rate-nya sama dengan standar rate-nya. Untuk labor rate variance didapat Rp5.250.000, sifatnya unfavorable.
Untuk volume variance didapat 3 juta rupiah, sifatnya favorable. Lanjut ke perintah soal yang kedua. Di sini kita diminta untuk menyusun income statement berdasarkan variable costing. Hampir sama dengan income statement pada umumnya, yang berbeda hanya perhitungan COGS-nya saja. Yang diperhitungkan di dalam COGS hanya biaya yang terkait dengan biaya variabel. Sedangkan untuk analisis variance yang diperhitungkan hanya labor rate variance. Sedangkan volume variance diperhitungkan di income statement full costing. Sehingga total COGS variabel sebesar Rp358.650.000. Sales revenue sebesar Rp494 juta dikurangkan dengan total COGS variabel menjadi gross contribution margin sebesar Rp135.350.000. Gross contribution margin dikurangkan dengan selling expense variabel sebesar Rp26.600.000 menjadi contribution margin sebesar Rp108.750.000. Untuk fixed cost tidak diperhitungkan dalam komponen inventory, tetapi menjadi beban periode untuk periode berjalan. Karena produk menyerap semua biaya produksi, termasuk fixed FOH, maka COGS di sini terdiri dari direct materials, direct labor, dan FOH, termasuk variabel maupun fixed FOH. Dan karena di soal disebutkan bahwa mereka menggunakan standard costing, maka yang dimasukkan ke dalam perhitungan ini adalah standar rate atau tarif standar yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga diperoleh masing-masing direct material sebesar 190 juta, direct labor 130.750.000, variabel FOH 25.650.000, dan fixed FOH 57 juta rupiah, sehingga total yang didapatkan adalah 410.400.000. Karena terdapat perbedaan antara aktual dengan standar, maka akan muncul variance. Yang pertama adalah labor rate variance, di mana ada perbedaan antara aktual rate dan standard rate, sehingga didapatkan yaitu 5.250.000. Adapun volume variance didapatkan sebesar 3 juta, bersifat favorable, sehingga bertanda minus karena akan mengurangi COGS. Dengan demikian, total COGS yang didapatkan setelah ditambah ataupun dikurang variance adalah 412.650.000. Sales tadi dikurang dengan total COGS, mendapatkan gross profit sebesar 81.350.000. Selanjutnya sama, setelah itu dikurang dengan operating expense yang terdiri dari variable marketing expense, fixed marketing expense, dan fixed administrative expense. Total operating expense-nya yaitu 47.600.000 dikurangkan dari gross profit, mendapatkan operating income sebesar 33.750.000. Apabila terdapat penjelasan yang kurang jelas, di samping income statement terdapat detail atau sumber perhitungan dari income statement yang telah dihasilkan. Sekian yang dapat dipaparkan oleh kelompok kami. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.